Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Oh iya, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk, supaya ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan berkah. Baik, di sini Ibu akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah dibahas oleh Pak Yusuf mengenai sejarah kebudayaan Islam atau yang biasa disebut SKI. Baik, di sini Ibu akan mengulang kembali materi pelajaran yang telah disampaikan mungkin pada pertemuan yang sebelumnya oleh Pak Yusuf tentang sejarah kebudayaan Islam, yang mana sejarah kebudayaan Islam ini terdiri dari 3 kata, yakni sejarah, kebudayaan, serta Islam. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian sejarah. Sejarah merupakan pengetahuan tentang seluruh perbuatan manusia pada masa lalu. Masa lalu di sini memiliki makna, yakni sesuatu yang terjadi di masa yang lampau. Kemudian, yang kedua, pengertian tentang kebudayaan. Nah, kebudayaan merupakan manifestasi atau penjelmaan dari akal dan rasa manusia. Kemudian yang ketiga ialah Islam. Islam sendiri memiliki makna sebuah agama samawi, yang mana agama ini memiliki kepercayaan dengan mengucapkan kalimat syahadat, kemudian melaksanakan sholat, zakat, ibadah puasa, serta melaksanakan haji bagi yang mampu. Kita kembali ke kebudayaan. Di dalam kebudayaan sendiri, memiliki beberapa makna, sebagaimana para tokoh, yakni Ki Hajar Dewantara. Kebudayaan merupakan buah budi manusia, hasil perjuangan terhadap alam dan zaman, kodrat masyarakat. Kemudian yang kedua, menurut Sidi Ghazalbah, yakni kebudayaan ialah cara berpikir dan cara merasa yang menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan dari segolongan manusia yang membentuk satuan sosial dalam suatu ruang dan suatu waktu. Kemudian, dari 3 hal tersebut, terdapat satu lagi pengertian tentang kebudayaan Islam sendiri, yang mana kebudayaan Islam menurut Sidi Ghazalbah merupakan cara berpikir dan cara merasa Islam yang menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan dari segolongan manusia yang membentuk kesatuan sosial dalam suatu ruang dan suatu waktu. Baik, di dalam sejarah kebudayaan Islam sendiri memiliki sumber-sumber sejarah, yang mana sumber-sumber sejarah memiliki pengertian, yakni peninggalan-peninggalan dari berbagai peristiwa. Sedangkan ilmu yang mempelajari sumber-sumber tersebut dan menyusunnya menjadi sebuah kisah sejarah disebut ilmu sejarah. Sumber-sumber sejarah sendiri dibagi menjadi 3, yakni sumber lisan yang memiliki makna keterangan langsung dari para pelaku atau saksi-saksi
dari suatu peristiwa sejarah. Yang kedua, sumber tertulis. Maksudnya ialah keterangan tertulis yang berkaitan dengan peristiwa sejarah, seperti prasasti, piagam, dokumen, naskah, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga atau yang terakhir ialah sumber benda. Maksudnya ialah peninggalan masa lampau manusia, yang mana berdasarkan dengan sumber tertulis dan sumbernya berupa benda. Berbicara soal sejarah kebudayaan Islam, maka tidak luput dari bukti peninggalan bangunan-bangunan sejarah tersebut. Di slide ini dijelaskan tentang beberapa bangunan yang dijadikan atau digolongkan sebagai keajaiban dunia. Antara lain sebagai berikut. Terdapat 8 bangunan yang digolongkan sebagai keajaiban dunia. Baik, untuk yang pertama ialah bangunan Candi Borobudur. Candi Borobudur ini merupakan candi yang dibangun oleh Raja Samaratungga, salah seorang raja dari kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Shailendra, yang mana Candi Borobudur ini dibangun pada tanggal 26 Mei 824 di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi Borobudur ini berbentuk punden berundak yang terdiri atas 10 tingkat, yang mana tiap tingkatannya ini melambangkan tahapan kehidupan manusia. Tinggi Candi Borobudur ini memiliki ketinggian 42 meter sebelum ia direnovasi, kemudian berubah menjadi 34,5 meter setelah direnovasi, karena tingkat paling bawah digunakan sebagai penahan. Baik, untuk bangunan yang kedua ialah Taj Mahal, yang mana Taj Mahal ini berasal dari India. Taj Mahal ini merupakan simbol cinta dan hasrat, yang mana dibangun oleh Kaisar Mogul kelima antara tahun 1631 sampai 1648 Masehi. Fungsi atau tujuan didirikannya Taj Mahal ini ialah untuk mengenang istrinya, Arjuman Bano Begum, atau lebih dikenal dengan Mumtaz Mahal. Mumtaz Mahal meninggal di usia 39 tahun ketika melahirkan anak ke-14 pada tahun 1631. Kematian sang permaisuri ini membuat sang raja begitu berduka. Sebelum meninggal, Mumtaz berpesan ingin dibuatkan makam yang tak pernah disaksikan dunia sebelumnya untuk mengenangnya. Jadilah Jahan kemudian mengerahkan 20.000 tenaga kerja untuk menunaikan pesan istrinya itu. Bahan bangunan Taj Mahal ini pun didatangkan dari seluruh India dan Asia Tengah dengan menggunakan 1000 gajah. Kemudian berdirilah kubah utama setinggi 57 meter. Batu-batuan indah yang berjumlah 28 dari berbagai wilayah di Asia digunakan. Sehingga Taj Mahal ini pun terlihat begitu sangat indah dan mewah, karena semua bahan-bahannya bukan hanya berasal dari India, akan tetapi diimpor langsung dari beberapa negara lainnya. Baik, selanjutnya ialah Menara Pisa yang berasal dari Roma, Italia. Menara ini memiliki berat menara diperkirakan 14.500 ton dan memiliki 249 anak tangga, yang mana konstruksi dari Menara Pisa ini dibangun dalam 3 tahap yang memakan waktu sekitar 200 tahun. Baik, selanjutnya ialah Colosseum
yang berasal dari kota Roma, Italia, yang didirikan oleh Raja Vespasian dan Titus dari kerajaan Roma pada tahun 79 sebelum Masehi. Selanjutnya ialah tembok raksasa Cina dari RCC, yang mana tembok ini memiliki panjang 7.300 km, melintang dari barat ke timur, mulai dari Sanaiguan Pass dekat Bohai di Teluk Bohai sampai Jisayuan Pass yang kini terletak di Provinsi Gansu. Tembok raksasa ini didirikan oleh dinasti Zhou pada akhir Spring and Autumn Period, tahun 770 sebelum Masehi sampai 476 setelah Masehi. Selanjutnya ialah Menara Eiffel dari Paris, Prancis, yang mana diresmikan pada tanggal 31 Maret 1889. Dan keajaiban dunia yang terakhir ialah piramida dari Mesir, yang mana piramida ini merupakan makam raja-raja Mesir kuno yang dikenal dengan nama Fir'aun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Amin. Sampai jumpa kembali. Tetap semangat belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.